Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2273. Bunuh sampai bersih. Boom. Nathan Clark tiba-tiba menyerang dan menangkap monster mutan di depannya. Brak. Dengan satu pukulan, monster mutan langsung meledak, memercikkan darah. Tidak bisa dibunuh. Tubuh mereka tidak bisa dihancurkan dan kebal. Di bawah pukulan Nathan Clark, bukankah mereka tetap hancur berkeping-keping? Jika master peringkat dewa seperti Li Daijung melihat ini, dia mungkin langsung berlutut di tempat. Mereka telah datang ke tempat ini berkali-kali. Hal terhebat yang dapat mereka lakukan adalah sedikit melukai monster mutan ini. Sebagian besar orang tidak dapat melukai para monster mutan. Paling-paling menghempaskan mereka saja. Tapi sekarang monster mutan ini tidak memiliki batasan dan mengerahkan 100% kekuatan mereka. Sebaliknya, mereka dihancurkan berkeping-keping oleh Nathan Clark dengan satu pukulan. Ini. Shred. Nathan Clark mencabik-cabik yang lain hidup-hidup. Melihat rekan mereka terbelah dua, mata monster mutan ini berubah. Sepertinya mereka terkejut, karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi ketika monster mutan ini melihat Nathan Clark, mereka semua langsung bersemangat. Satu persatu maju menerkamnya. Ayo, Nathan Clark juga bersemangat. Dia juga telah mempelajari monster mutan ini secara menyeluruh. Sepertinya industri maya ingin menciptakan ras manusia baru. Otak paling ganas, fisik paling kuat, kekuatan bertarung yang tak terkalahkan. Jika ini dibiarkan bebas, bahkan jika dilepaskan 1000 saja pasti akan menjadi bencana. Setengah dari Skynia akan runtuh. Jika semuanya dilepaskan, Skynia akan musnah. Diperkirakan master peringkat Dewa Triparta Group dan Skynia tidak berdaya, dan tidak ada cara untuk menanganinya. Industri maya meneliti hal ini dengan motif tersembunyi. Saat ini masih sangat rahasia. Tapi bagi Nathan Clark, monster mutan ini tidak berbeda dengan manusia biasa. Tidak ada yang bisa menahan pukulan dan tendangan Nathan Clark. Mereka sama sekali tidak memadai di depan Nathan Clark. Datang sebanyak apapun akan dibunuh olehnya. Puluhan ribu monster mutan menerkam Nathan Clark berkali-kali. Mereka benar-benar mengamuk dan menjadi liar. Mereka ingin mengoyak Nathan Clark, mencabik-cabik dagingnya menjadi bubuk, dan mematahkan tulangnya satu persatu. Tapi sebaliknya, Nathan Clark menghancurkan mereka berkeping-keping dengan satu pukulan. Daging dan tulang semuanya dipecah menjadi remah-remah. 100, 200, 1000, 2000, monster mutan lenyap dengan kecepatan yang mengerikan. 5000. Dalam sekejap mata, monster mutan itu telah dikalahkan setengahnya. Jumlahnya masih terus bertambah. Duar. Dengan pukulan Nathan Clark, kepala monster mutan diledakkan. Semua monster mutan tumbang. Ada yang dipukuli hingga mati. Ada yang dipukuli hingga anggota tubuh berserakan. Tanpa terkecuali, puluhan ribu monster mutan dibunuh oleh Nathan Clark. Tidak ada satupun yang tersisa. Padahal baru setengah jam waktu berlalu. Mereka dihabisi dalam kondisi Nathan Clark masih ingin bermain-main. Jika tidak, sepertinya akan selesai lebih cepat. Nathan Clark duduk di tanah. Dengan bosan mulai mempelajari darah monster mutan ini. Dia ingin tahu apa sebenarnya obat industri maya. Menit demi menit berlalu. 4 jam telah berlalu sejak semua peralatan dimatikan. Kerumunan orang di luar benar-benar bersemangat dan senang. Apakah menurut kalian Nathan Clark sudah mati? Seseorang bertanya. Tentu saja sudah mati. Dia menghadapi puluhan ribu monster mutan. Dan semua dalam kondisi 100%. Siapa yang sanggup bertahan? Betul. Dan ini tidak bisa ditangani dengan bersembunyi saja. Monster mutan ini bukanlah monster haus darah yang tak berakal. Mereka sangat pintar. Mereka bisa menemukanmu dimanapun kamu bersembunyi. Apa kita perlu mengaktifkan peralatan dan membuka gerbangnya untuk melihat? Tidak perlu. Biarkan sehari semalam. Kami ingin Nathan Clark mati. Oke, besok kita pergi mengambil mayat Nathan Clark. Semuanya tertawa. Mereka sudah tidak sabar menunggu kejutan saat berita tentang mayat Nathan Clark yang hancur keluar. Bab 2274. Di belakangnya mayat menumpuk. Kurung selama 24 jam. Tidak mungkin Nathan Clark akan selamat. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan.
Li Sonmi sudah tidak bersuara. Namun ketika pria lusuh berambut berantakan yang dikurung di dalam sangkar besi mendengar berita itu, matanya tampak sangat muram. Tampaknya kematian Nathan Clark memukulnya dengan keras. Siapa orang ini? Li Sonmi bertanya. Dia juga memperhatikan perubahan pada orang ini. Pengkhianat Li Seyang, kata ayah Li Sonmi. Hah, dia. Li Sonmi berkata dengan heran. Ternyata Li Seyang yang mengikuti Richard di laboratorium para dewa. Tapi setelah Richard terbunuh, dia tinggal di laboratorium para dewa. Tapi kemudian laboratorium para dewa menghilang. Dia tidak punya tempat tujuan. Mau tidak mau dia kembali ke Triparta Group. Dan Triparta Group, yang telah bekerja sama dengan industri maya, menganggapnya sebagai pengkhianat dan langsung mengurungnya untuk disiksa. Selama ini, Li Seyang selalu diam. Hanya setelah melihat Nathan Clark, dia menjadi liar dan akhirnya pingsan karena dialiri arus tegangan tinggi. Diperkirakan Li Seyang ingin mengatakan sesuatu kepada Nathan Clark, tapi dia tidak memiliki kesempatan. Mengapa? Li Sonmi putus asa. Tidak mungkin Nathan Clark bisa selamat. Tapi dia tidak akan mati kali ini. Dia akan bertahan hidup. Dia ingin membalas dendam. Dan dia akan menghentikan eksperimen tidak manusiawi Triparta Group. Tak lama kemudian, seseorang dari industri maya bertanya tentang kemajuan eksperimen dan meminta Triparta Group untuk mengirimkan data dari kelompok eksperimen terbaru. Maaf, kami sedang. Triparta Group memberitahu industri maya tentang Nathan Clark. Oke, bagus. Metode ini bagus. Industri maya juga sangat mendukung. Menit demi menit kembali berlalu. Nathan Clark menggunakan metode yang diajarkan oleh Dewa Iblis Racun untuk mengekstrak zat obat dari darah. Dia akan membawanya kembali untuk penelitian. Panglima Dewa Dewan Angkasa. Menarik. Tapi yang lebih dikhawatirkan Nathan Clark adalah kemana perginya laboratorium para dewa. Mungkin Balai Rahalang dari Dewan Angkasa mengetahuinya. Dia harus menanyakannya saat dia kembali. Memikirkan hal itu, Nathan Clark tertidur. Bulan berganti matahari. Segera fajar menyingsing. 24 jam akan semakin dekat. Semua orang dari Triparta Group datang untuk menunggu di luar benteng logam. Ini tidak benar. Tubuh Nathan Clark jelas tidak bersisa. Bahkan tulangnya pun berubah jadi remah. Kenapa kita semua begitu bersemangat datang kemari? Betul juga, tidak ada yang tersisa dari Nathan Clark. Kita tidak akan melihat apapun. Mengapa kita masih begitu tertarik? Berkumpul pagi-pagi sekali. Setelah seseorang mengajukan pertanyaan ini, semua orang terkejut. Itu memang benar, tidak bisa melihat apa-apa. Mengapa mereka masih datang? Dan semua tahu hasilnya. Nathan Clark pasti mati. Karena di benak semua orang Nathan Clark terlalu penting. Dia adalah musuh Skynia. Musuh Triparta Group. Tentu saja kematiannya sangat penting. Walau melihat remah-remahnya pun akan sangat menyenangkan. Seseorang menjelaskan. Setiap orang benar-benar memiliki perasaan seperti itu. Oke, nyalakan peralatannya. Segera semua peralatan eksperimen di benteng logam dinyalakan satu persatu. Lihat apa yang terjadi. Seseorang berteriak. Menurut chip pada monster mutan ini, tersebar di gerbang barat. Tidak. Bahkan semuanya ada di sini. Semua monster mutan berkumpul di sini. Pastinya Nathan Clark juga mati di sini. Buka gerbang barat. Hati-hati. Bersiaplah untuk menutup kapan saja. Ratusan orang dari Triparta Group berkumpul di gerbang barat. Mereka ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Bahkan mereka tidak tahu apa yang mereka harapkan. Duar, gerbang logam di sisi barat perlahan-lahan terbuka. Bau darah yang sangat menyengat tercium. Semua orang hampir muntah. Gerbang terbuka sepenuhnya dan kerumunan orang melihat sebuah sosok berdiri di depan mereka. Di belakangnya terdapat tumpukan mayat. Bersambung.